Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Izinkan saya menyampaikan informasi ini karena ini adalah wilayah saya, begitu ya. Jadi tumpukan sampah nih, pemirsa, setinggi 3 meter. Ini terpampang jelas di Jalan Otista Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Bau busuk pun terhirup bagi pengguna jalan yang melintas di lokasi ini ya, sehingga sangatlah mengganggu pengguna jalan, apalagi fokus pengendara ketika melewati lokasi tersebut. Nah, jadi kondisi ini ya yang sangat mengganggu, tumpukan sampah yang menggunung dari sisa-sisa aktivitas yang bisa dikatakan mungkin di lokasi yang tak jauh dari lokasi ini, yaitu Pasar Ciputat Timur. Jadi saya juga izin menyampaikan ini karena ya terganggu lah ya kalau misalnya kita melewati lokasi itu. Satu, udah pasti macet, Put. Karena kan setengah badan jalan sudah tertutup oleh gunung sampah. Yang kedua, nah, bau tidak sedap. Bayangkan kalau sepeda motor melintas di situ, kalau dia tidak pakai masker, itu bisa mengganggu ini dia ya. Ancaman penyakit juga ya. Nah, pastinya betul. Kalau udah sampah itu banyak menimbulkan penyakit. Ini testimoni langsung ya dari warga sana ya. Iya. Tapi apakah memang ini tumpukan gunung sampah ini sengaja, bukan sengaja ya, tidak ditindaklanjuti dengan segera? Apakah memang juga karena, kan kita tahu juga ya, memang ada kasus juga di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan. Tapi apakah ini dampak juga dari penanganan kasus tersebut? Nah, coba kita tanyakan ke reporter kita yang saat ini sedang berada di lokasi. Ada siapa nih, Bud? Ada Margareta Novita. Margareta Novita, pagi hari ini kondisinya bagaimana? Ini makin tinggi di atas 3 meter kah? Atau mungkin sudah ada upaya pembersihan mungkin? Masih tuh. Ya Putri, Ari Fadil dan juga pemirsa, betul sekali untuk darurat sampah yang ada di Kota Tangerang Selatan. Tepatnya saya berada di depan Pasar Cimanggis Ciputan. Ini memang masih terlihat tumpukan sampah di belakang saya. Nah, saya mau ajak Anda untuk melihat lebih dekat ini pemirsa, karena info yang beredar ini ada setinggi 3 meter lebih sampah-sampah yang berada di sini, dan memang betul untuk sampah bagian dalam sana ini memang tingginya masih mencapai 2 meter lebih hingga 3 meter, dan bisa dilihat di sini pemirsa, tidak hanya sampah sayuran dari pasar seperti sayur-sayuran yang sudah dibuang di sini, tapi juga banyak sekali sampah-sampah plastik. Nah, ini ditengarai juga bukan sampah dari pasar saja pemirsa, karena info yang beredar, tadi kami juga sempat tanya-tanya kepada pedagang dan juga petugas bahwa sampah ini merupakan sampah campuran karena adanya penumpukan sampah ini juga disebabkan dari ulah para pejabat yang melakukan korupsi. Ini kemarin Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan yakni Wahyu Noto Lukman ini baru saja ditangkap pada 15 April oleh Kejati Banten karena terbukti ini melakukan korupsi pengadaan dan juga pengelolaan sampah senilai 75,9 miliar pemirsa. Dan untuk motifnya sendiri memang mereka ini bekerja sama dengan suatu PT yang kemudian juga mendirikan PT baru sehingga ini bisa menutup administrasi dan juga bisa mengelola uang dan mencairkan dengan cara tersebut. Dan ini merupakan gambar yang diambil oleh juru kamera saya, Icat. Memang sampah-sampah ini masih menumpuk di sini dan informasinya sudah mulai dibersihkan. Tadi malam ada sekitar 3 hingga 4 mobil bak sampah yang sudah mengangkut sampah-sampah ini. Nah, saya mau ajak Anda untuk bertanya langsung kepada pengelola dari Pasar Cimanggis. Di sini ada Pak Mulyadi. Pak Mulyadi boleh bergabung bersama kami di sini, Bapak? Ya, Pak Mulyadi. Gimana Pak, ini sampah sudah menumpuk berapa lama ini, Pak? Ya, kurang lebih kalau penumpukan ada sekitar 1 minggu ada. Ini sudah mulai diangkut-angkut belum ya, Pak? Udah, iya. Udah dari kemarin udah dapat 3 mobilan ini. Iya, ini sampai yang tadi sore aja. Kemarin mah udah kosong. Ya. Pak Mulyadi, ini sebagai petugas dari pasar sendiri terima banyak komplain nggak ya Pak tentang bau dari sampah, kemudian juga penumpukan ini kan hampir menutupi jalan juga ya? Iya. Ya, komplainan dari pedagang sudah pasti ada. Nah, lalu kita menyikapinya untuk kawan-kawan yang lain, sampah ini
ada solusinya. Itu saya dengar-dengar udah dikerjain memang pembuangannya. Entah kemana saya nggak tahu karena kan bukan saya sendiri yang petugasnya. Saya cuma dengar-dengar udah dikerjain ini saya sampah, jangan sampai numpuk-numpuk. Karena banyak komplain dari pedagang. Tuh. Kalau untuk kegiatan di pasarnya jadi sepi nggak ya Pak setelah ada tumpukan ini? Kalau untuk kegiatan pedagang selama ini nggak ada sepi-sepi, nggak ada, biasa aja. Tapi kalau misalnya bau mah ya ada yang ngomong. Memang mengganggu ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, ini sampah dari pasar saja atau sampah dari lingkungan sekitar masyarakat juga buang ke sini nih Pak? Kebanyakan dari luar, ya. Selain dari pasar sendiri, kebanyakan dari luar, ya. Biasanya masyarakat yang buang ke sini berapa kantong plastik nih Pak kalau boleh tahu atau sepenglihatan Bapak Mulyadi nih? Setahu saya bisa 1 kantong kresek, bisa 1 karung, gitu, 1 karung kecil. Iya, 1 karung kecil atau 2 kantong kresek, 1 kantong kresek, gitu. Lempar aja. Nah, lantas pan kalau nggak ada yang jaga, itu bisa sampai ke sono. Ibaratnya sampai ke tengah jalan. Makanya di sini ada yang jaga. Jadi agak ke tengah gitu. Kalau di sininya belum bakar juga dari komplek itu. Baik Pak, tapi ini pernah terjadi juga dulunya Pak atau baru hari kali ini saja nih? Baru-baru ini aja. Kemarin 1 minggu ke belakang ya. Itu belum pernah karena istilahnya aktif ya. Setiap hari diambil 2 gerobak 1 mobil, 2 mobil ya. Pak, terakhir Pak, harapan Bapak nih mengenai pengelolaan sampah di daerah Tangerang Selatan sendiri gimana Pak? Ya harapan saya ya normal, walaupun memang ini tempat sampah setiap hari terangkut, jadi nggak ada penumpukan seperti sekarang ini. Ya harapan saya gitu, sehingga menimbulkan kenyamanan buat pengunjung, kenyamanan buat yang dagang, kenyamanan buat semua mualah. Tuh, iya. Baik Pak Mulyadi, terima kasih banyak atas waktunya. Wah ini wanginya sudah semakin tercium ya Pak ya. Ya pemirsa, betul Pak. Betul. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan singkat saya dengan petugas pasarnya ada Pak Mulyadi. Dan memang untuk aromanya sendiri juga masih tercium dan untuk sampahnya sendiri ini masih memasuki ruas jalan dan memang membuat sedikit kemacetan dari jalanan di depan Pasar Cimanggis. Kembali ke studio.